Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ya, tentunya di KPI Podcast ini bintang tamunya selalu spesial. Nah, sekarang dari mahasiswa KPI sendiri nih yang jadi narasumber di podcast kali ini. Nah, ada Rizky Mianda dari semester 1. Halo Rizky. Halo Kak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar baru pulang dari Lampung ya? Ya, betul. Ngapain tuh? Ikut kejuaraan nasional Kak. Kejuaraan nasional. Sebenarnya gimana perasaannya bisa ikut kejuaraan nasional itu? Ya, tentunya saya senang sekali Kak bisa mengikuti kejuaraan nasional U19 di Lampung Kak, mewakili dari Kepulauan Riau dan mengikuti Kak dari klub Batam Tektona Kak. Rasa itu senang sekali bagi saya Kak. Jadi kejuaraan nasional itu sebenarnya apa sih dia dan cabang olahraga apa aja yang ada di Kejurnas itu? Ya, saya ikuti itu adalah kejuaraan nasional U19 Kak, yang itu di permainan bola voli Kak. Oh, jadi Kejurnas itu bola voli aja atau ada cabang olahraga yang lain? Cabang olahraga lain ada Kak, tapi di sini agendanya di kejuaraan nasional bola voli aja Kak. Jadi apa aja nih cabang olahraga yang ada di Kejurnas itu? Kalau nggak salah selain tuh bola voli, bola takraw, bola kaki itu masing-masing dari persatuan olahraganya tuh mengadakan namanya kejuaraan-kejuaraan gitu Kak. Dalam rangka apa sih sebenarnya Kejurnas itu? Itu kalau dalam rangka kalau saya tahu sih. Tapi santai aja, kayak nggak usah ngebut-ngebut gitu, santai, kita ngobrol santai. Kalau perasaan saya tuh Kejurnas itu untuk mencari bibit-bibit Kak, untuk mencari bibit-bibit unggul dari daerah yang masing-masing ataupun terpencil Kak. Iya. Untuk lebih ke agenda-agenda besar, ya kan? Yang akan dilaksanakan nanti, terus ada kejuaraan lagi misalnya, jadi udah tahu nih nama-nama atau orang-orang yang bisa ikut gitu ya? Ya, betul sekali. Oh, gitu. Apalagi Kejurnas ini U19 kan dicari Iya. umur 19 ke bawah gitu Kak. Oh. Jadi sistem seleksi ikut Kejurnas itu gimana? Sampai Rizky bisa ikut serta dalam kejuaraan nasional tersebut? Ya, alhamdulillah Kak, pelatih saya Khairul Anwar itu merupakan pelatih dari Natuna dan juga pelatih kami Kak di kejuaraan nasional U19 Batam Tektona. Saya itu difokuskan oleh pelatih saya untuk mengikuti Kejurnas. Ya, saya ikut latihan, program latihan. Dan juga teman-teman yang lain pun yang di luar Natuna pun mengikuti latihan, Seleksi gitu seleksi ya. juga didorong atau diorbitkan pelatih-pelatihnya di kabupaten ataupun kotanya masing-masing gitu. Oh, jadi setiap kabupaten itu dilatih, diseleksi, terus siapa yang terpilih nanti tergabung dalam tim sekali, Kepulauan Riau gitu. Ya. Oh. Jadi kalau Rizky sehari-hari ini mahasiswa aja dengan pemain voli, atlet gitu, atau ada kerjaan lain? Enggak Kak, saya itu kalau kalau nggak ada kerja ataupun nggak ada kuliah gitu, ya, nggak ada waktu kuliah ya saya olahraga Kak. Program latihan juga untuk target yang kedepannya juga. Iya, berarti fokusnya kuliah sama ini ya, atlet olahraga. gitu. Oh. Jadi berapa lama Kejurnas itu? Kalau agenda jadwal mulainya itu Kak dari tanggal 8 sampai tanggal 15 Kak. Desember. Ya, Desember tahun ini. Dan juga kami training centernya mulai dari tanggal 4 Desember Kak. 4 Desember sampai tanggal 7 Desember. Ya, tanggal 17 tuh kami langsung berangkat ke Lampung. Langsung aja Kak. Open ceremoninya, acara Kejurnas. Langsung tanding gitu? Ya, enggak ada latihan-latihan lagi di sana? Iya, latihan lagi di sana ataupun technical meeting gitu Kak. Lawan-lawannya siapa aja. Jadi kan ini berangkat nih, tanggal berapa pulang kemarin? Kalau kemarin tuh teman-teman yang dari Batam itu Kak pulangnya tanggal 16 Kak. 16. Ya. Terus Rizky? Saya tuh pulangnya nunggu-nunggu kapal juga Kak. Tapi sayang sekali kapal kilometer lawitnya dock atau gimana ya? Nggak jalan gitu. Iya, nggak jalan. Jadi kami itu nyarilah jadwal berangkatnya gimana supaya bisa datang ke Natuna lebih cepat kan? Ya, kami cari alternatif lain. Akhirnya kami menemukan Paung Kak, pesawat Paung yang dari Hercules kayak gitu. Oh, jadi berapa orang tuh
Yang dari apa? Dari Kepulauan Riau mewakili untuk ikut ke dinas itu sebenarnya berapa orang? Yang cowok itu 12 Kak. 12. Yang cewek juga 12, belum lagi pelatihnya masing-masing. Cewek 2 orang, cowok juga 2 orang, manajernya 3 orang Kak. Oh, jadi yang ini yang tim voli gitu. Iya. Terus tim olahraga lain ada dari Kepulauan Riau? Tak ada Kak, emang Gujurnas ini emang khusus buat poli aja Kak. Oh, voli. Terus motivasi Rizky jadi seorang atlet itu apa sih? Karena kan ini sibuk kuliah tuh. Ya. Terus di sisi lain kan banyak nih teman-teman yang lain yang bisa kita lihat kan kayak kuliah terus sambil kerja gitu. Kuliah Ya. kerja lah pokoknya untuk jadi atlet atau berkarir di lain itu kan jarang gitu. Kalau sementara Rizky ini kan tadi bilangnya kayak kuliah dan fokus ke atletnya gitu, olahraga. Itu motivasinya itu apa? Motivasi saya sih Kak, biar apa namanya, mumpung saya ini masih muda gitu kan. Oh ya, terus Biar- basicnya juga ya Ya. di olahraga. Mumpung kita masih muda ya gimana ya, biar apa namanya, potensi kita itu harus dikeluarkan semuanya Kak. Iya. Seperti kuliah, kita kan juga harus sebagai anak muda kan kita kan harus juga menuntut ilmu Kak. Ya, berpendidikan juga gitu kan. juga. Dan juga kita sebagai anak muda juga harus bisa apa namanya, skill kita harus dikeluarkan Kak. Iya, betul. Ya apa namanya, skill kita, skill individu kita dan apa namanya, kepribadian kita itu harus keluar Kak. Jadi gimana kita sebagai anak muda itu harus mengeluarkan potensi kita Kak. Itu yang apa namanya bikin saya semangat gitu Kak. Jadi kalau untuk ini kan udah berarti mainnya ini udah hebat lah ya, karena Belum. udah ya bisa dikatakan udah hebat nih untuk saya yang nggak bisa main volley. Oh, ya. Udah sampai ke Jurnas di Lampung itu kan udah mewakili Kepulauan Riau gitu. Ya. Nah, jadi itu dari umur berapa sih hobi volley itu atau olahraga? Kalau waktu masa kecil tuh Kak, saya tuh nggak apa namanya ataupun kurang yang namanya bermain bola voli itu Iya. Kak. Semenjak saya SMA kelas 1 itu, Oh, dari SMA, Ya. baru mulai SMA. saya tuh diejek sama teman-teman semua, di hianati lah juga. Dihianati. ini kayak dia dihianati cewek ya? Enggak lah. Enggak. Berarti sebelumnya dari SD, SMP itu enggak main volley? Main-main tapi ya kurang fokus Kak. Oh, kayak Enggak. ya main suka-suka kayak Suka-suka. ibaratnya Gua kayak keringat. anak cowok tuh Nah. pasti bisa main bola gitu. Udah gitu Udah. aja, enggak yang mendalami gitu. Betul sekali. Oh. Jadi teman-teman lain ya saya kan Makin geser gue. teman-teman saya yang lain lihat kamu ini tinggi badan jangkung, Tapi enggak ini nggak ya. olahraga, ngapain kamu kayak gitu, mendingan olahraga aja. Iya. Udah. Oh, itu yang dihianati ya. Akhirnya saya diajak sama teman-teman saya mengikuti klub di salah satu yang ada di Kabupaten Natuna, namanya Natuna Tiktona. Akhirnya saya Oh. mengikuti program latihan dan akhirnya ya beberapa turnamen ataupun event-event yang lain bisa saya ikut Kak gitu. Terus kalau ini nih, seandainya membagi waktu antara karir dan kuliah itu gimana? Kan sementara kemarin kan apalagi kemarin banyak pertandingan nih, Ya. Rizky terus nih muka Rizky di FYP TikTok pun Rizky. Terus fans-fansnya gitu. Terus kuliah, ini kan kuliah. Jadi gimana tuh membagi waktu antara kuliah dan karirnya? Ya kalau untuk kuliah kan Kak, kita kan ada jadwal yang resmi dari kuliah ya Kak. Ya. Dan juga poli juga ada gitu. Ya kita nggak perlu nggak dipaksakan buat poli kuliah ya kuliah. Iya. Tapi kita harus bisa membagi waktu Kak. Misalnya kami malam hari ini ada jadwal yang namanya bermain poli mulai jam 7 sampai jam 9. Iya. Ya, kuliah juga mulai dari jam 1 sampai jam jam 5 gitu kan. Iya. Setelah itu selesai kuliah ya langsung latihan Kak. Oh. Bisa juga misalnya bentrok sama kuliah ya saya izin dulu sama pelatih pun ngerti, beliau juga Oh, berarti ini nih sekalian nih ada pertanyaan lebih mendahulukan karir atau kuliah? ya jujur Kak. Ya jujur. kalau misalnya dalam waktu bersamaan, nih misalnya pelatih nih latihan, terus atau ada kuliah, ataupun ada kejuaraan dan pertandingan gitu di waktu yang sama dengan kuliah ini lebih mendahulukan yang mana gitu?
Nah, jujur Kak, kita kan tidak tahu apa namanya nasib kita yang ke depan Kak. Ya, betul. Entah kalau kita, jujur ya saya pribadi saya tidak tahu ke depannya saya masing-masing. Yang penting saya ikhtiar dan tawakal. Ya. Jujur saya kalau nggak tahu ke depannya saya tidak tahu apa-apa kan. Entah mohon maaf nih kaki saya terkilir. Ya, ataupun betul. gimana, kan. Tapi nauzubillah ya, jangan nauzubillah, sampai ya. saya Ya, baru mau meniti karir Eh. masa udah ini. Entah patah atau gimana nggak bisa main voli Kak. Iya, iya. Ujung-ujungnya pun saya pun kuliah gitu Iya. kan. Ini apa namanya? Entah S1 gitu kan dapat kerja gitu. Iya, Tidak iya. tahu juga sih. Tapi saya selalu berusaha Jadi lah. mendahulukan apa? Yang penting mendahulukan sama-sama adil. Oh, sama adil. Enggak, dalam waktu bersamaan gitu loh. Oh, waktu bersamaan ya. Iya. Kuliah aja dulu Kak. Kuliah dulu. Kuliah. Oh, yakin. Nanti misalnya ke tani, oh kamu nggak diikut kan? Kamu Kayak gini Kak, gini, kalau gini, latihan gitu. kalau latihan ini kan bisa dikurangi lah Kak. Iya. Fokus aja ke apa namanya kayak gini. Kan udah bisa kan Belajar, ya, kalau latihan tuh. Kalau paling namanya dikit aja. kayak tanding-tanding gitu, Iya. ya apalagi kayak kemarin itu kan ke Junas itu kan salah satu apa namanya event yang sangat apa namanya sakral gitu. Besar, ya betul. Ya itu, ya. Bisa lah kuliah itu ditunda juga mungkin. Kan kemarin UAS ya, gimana UASnya? Ya itulah. Itulah apa? Mudah-mudahan ada keringanan dari dosen masing-masing gitu kan. Berarti kan kemarin kan ninggalin kuliahnya nih, sementara masa UAS gitu ya. Iya. Nah jadi dari dosen-dosennya itu gimana? Ujian susulan gitu ya? Ya betul sekali Kak. Dari sebelum saya berangkat itu Kak, apa namanya? Saya bertemu dulu sama dosen masing-masing mata kuliah. Jadi saya mau bilangin sama dosen-dosen apa namanya? Mata kuliahnya. Kasih keringanan buat saya, apalagi bisa. saya tuh tabrakan waktu dengan UAS gitu kan. Dan alhamdulillah dosen pun mengerti Kak. Mudah-mudahan dikasih keringanan Terus dan mendapat ujian nilai plus. susulan ya? Ya. Ujian susulan. Ya lah harus plus, udah mewakili Kepulauan Riau ke Lampung, jauh nggak tuh? Ya, Nah lumayan. terus tadi sempat terpikir nggak sih bisa ikut ke Jurnas itu? Sempat maksudnya kebayang nggak sih bisa ikut gitu, bisa sampai di titik itu gitu? Ya, saya pun tak terbayang juga sih Kak ikut namanya ke Jurnas itu Kak. Saya juga bermimpi kayak ditonton TV kayak kemarin. Iya betul sekali. Alhamdulillah juga masuk jadwal di Moji TV dilihat sama sanak saudara itu. Itu salah satu Suatu kebanggaan gitu ya. buat diri saya dan teman-teman saya dan pemain-pemain yang dari Kepri juga Kak. Berarti yang memotivasi yang sangat-sangat kuat ini mendorong Rizky sampai di titik ini tuh siapa sih gitu? Orang tua Kak. Orang tua itu memberikan harapan buat saya Kak, Iya. buat lebih sukses lagi daripada mereka, dan doa mereka itu saya sangat harapkan. Iya. Mudah-mudahan lah dengan usaha dan ikhtiar saya bisa menjadi lebih baik lagi Kak. Itu yang bisa mendorong saya untuk lebih baik ke depannya Kak, memotivasi saya. Kalau orang tua ada nggak sih yang Rizky harus jadi ini gitu, walaupun udah jadi atlet sekarang, tapi ada nggak harapan orang tua yang harus jadi ini gitu, pengen anaknya jadi ini gimana? Ya betul Kak, ada gitu juga sih Kak. Dulu saya tuh pengen jadi polisi Kak. Ya dari posturnya sudah pas banget sih mau jadi polisi, tapi jadi atlet, tapi kan udah menyala dengan cara sendiri gitu, nggak harus polisi kan. Tapi ya mana tahu misalnya umurnya masih cukup kan, batas lagi silakan. Iya gitu. betul. Nanti kalau ada rezeki lah, kalau ada luang-luang waktu Iya. ataupun Mau tes juga? ikut insya Allah. Sepertinya si temannya kakak itu kan polisi juga ya kan? Yang mana? Siapa itu? Iya. Gitu. Jadi selama ini apa yang kayak gimana ya? Lupa nih jadi pertanyaannya. Ngeblank gara-gara polisi. Oh jadi umurnya masih cukup ya kalau misal mau tes gitu? Kalau nggak salah umurnya 23 atau 22 ya Kak? Bisa Tapi berarti. nggak tahu lah, tapi saya sekarang ini umurnya baru menginjak 18 Kak. 18? Masih jauh tuh perjalanannya. Jadi pikirin dulu kayak mau ya kalau misalnya bisa semua ya kenapa harus satu gitu kan. Ya. Terus untuk pesan dan harapan untuk atlet muda, terutama atlet Natuna itu apa sih buat Rizky sebagai closing statement kali ini? Buat teman-teman semuanya,
bukan dari atlet saja, yang dari belajar, bisnis ataupun yang lainnya, tetap semangat buat teman-teman semua. Mungkin kesakitan ataupun keluhan yang kalian lakukan itu merupakan awal proses menuju yang lebih baik lagi. Dan teman-teman semua jangan lupa pernah berdoa dan berusaha, karena berdoa tanpa berusaha itu sama dengan bohong, dan juga berusaha tanpa doa itu nama juga sombong Kak. Semoga teman-teman semua atlet ataupun di luar atlet, teman-teman semua tetap semangat jalani kehidupan teman-teman semua yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih doa dan baiknya dari Rizky untuk teman-teman semuanya, dan semoga doa baik kembali ke Rizky juga. Amin. Terima kasih Rizky sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga itu. Mungkin sore ini harus latihan, tapi harus bertemu kita di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Itu saja. Selamat sore semuanya.